Kenapa? Tidak. Apa? Kenapa? Ini. Berantakin semuanya. Jangan. Sampai ingatkan. Sampai ingatkan ya. Nih, anak buruh sampai nih. Tolong hentikan. Suruh mereka hentikan. Masih saja sama pendirian sampean. Ya sudah oke lagi semuanya. Hancurkan semuanya. Hentikan. Perintah semua anak murid ini. Hentikan. Hentikan semuanya. Kalau mau dihentikan ya sampean harus nurut kata-kata. Oh, sampean tidak mau nurut sama kata-kata saya? Enggak. Memang sudah mengibarkan bendera Pak, kita juga nggak bisa berbicara. Oh, sampean berbicara perang, sampean mau coba ilmu saya. Perang itu bisa dengan apapun, apa saja, nggak cuma dengan ilmu Peringatan buat sampean semua. Mau yang baru dan tetap 1 meter. Dicekal gitu begini, ampun Neng. Oh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimercon Official, ngebrusing budak dah haram jadasnya. Pada kesempatan kali ini Kimercon lagi ngopi sama ngerokok, tapi sendiri sahabat ya. Kimercon kali ini sendirian. Mantap sahabat ya. Kimercon masih di tempatnya Gus Idris Al-Marbawi sahabat ya. Karena nanti malam itu acara puncak Safari Maulid sahabat di daerah Karangploso, insya Allah kalau nggak salah. Setelah itu Kimercon akan berantas habis yang namanya Guru Samir, karena Guru Samir ini mengajarkan aliran-aliran sesat, karena Guru Samir ini sudah menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar para sahabat. Setelah saya terawang, ternyata Guru Samir ini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, mempunyai sihir-sihir yang sangat luar biasa. Di antara kelebihan-kelebihan daripada Guru Samir itu adalah Guru Samir ini bisa bikin binatang-binatang itu jadi jahat. Ada kucing dibikin jahat untuk nyerang manusia, diperintah. Wah, sakti luar biasa ini ya Guru Samir sahabat. Bahkan kata Gus Idris tadi, Guru Samir itu punya kesaktian yang sangat luar biasa. Setiap tanah yang diinjak oleh dia itu jadi subur. Rumput yang tadinya kering diinjak sama Guru Samir itu menjadi hijau banyak sahabat ya. Jadi yang bulu-bulu bawah kalian itu dipegang Guru Samir itu nanti akan berbulu sahabat. Bawah-bawah rumah itu kadang ada pinggir rumah. Namun sebelum ini kita lanjutkan terlebih dahulu, cek dulu ya. Suaranya apakah sudah aman, sudah enak, sudah gurih, sudah nyoy-nyoy, gurih-gurih nyoy sahabat ya. Bagaimana suaranya? Apakah sudah aman, enak didengar, jelas terdengar oleh kuping-kuping Anda? Di sini Kimercon tulis judul Guru Samir kembali ke Padepokan membawa ribuan pasukan. Ini antisipasi, takutnya Guru Samir ke sini bawa pasukan-pasukan yang sangat banyak sahabat. Ya, takutnya Guru Samir ini membawa binatang, bawa macan untuk menyerang kami semua di sini. Untuk itu para guru-guru spiritual yang hobinya suka ngempeng, hentikan ngempengnya. Kita perang dulu. Untuk guru-guru spiritual yang hobinya culak-colok, maksudnya nyolok kuping, ngorek kuping, itu hentikan culak-coloknya. Kita perang dulu. Ini perang kubro ini, perang kubro sahabat ya. Beres perang tidurnya di mana? Beres perang tidurnya kita cari pinggiran untuk terus melanjutkan perjuangan spiritual sahabat. Bedil. Takbir. Nah, jadi sahabat ya, mohon maaf Kimercon nggak ganti-ganti baju sahabat. Di pengajian bajunya ini, di sini bajunya ini. Saya dari Banten ke sini itu hanya bawa 3 baju ya. Sedangkan ikut Gus Idris ini Safari Maulid tiap hari. Ya udah, mau gimana lagi gitu ya. Kemarin nyuci saya itu unik sahabat. Sediakan air, masukkan baju kotor, taruh rinso, aduk-aduk, biarin 1 jam. Udah 1 jam ya. Udah 1 jam saya injek-injek di dalam ember. Plak, kebiasaan di pondok pesantren dulu sahabat. Udah itu dibuang airnya, bilas, udah jemur, peng.
Udah mau kering, hujan, saya tidur. Apa sahabat nih? Numpuk sahabat. Angkat dulu kameramen. Nah, numpuk baju saya. Katanya sih mau ada yang kesini gitu, mau ngelipetin baju. Jadi bagi-bagi kalian yang ada di sekitaran Malang Melintang untuk rapatkan barisan di Karangploso, karena akan ada penceramah yang sangat spektakuler, gempar. Orang yang gempar tadi menggemparkan menggemparkan dunia hayawanun nati. Ada Ustadz Ilham sahabat, Ki Gempar. Jadi sahabat, jam berapa ini? Jam 4:30 ya. Tadi juga Mamas Karyo komen di channel Gus Idris, ada Bang Radit, ada Kapalang Misteri ya. Kalau Kapalang Misteri sudah merapatkan barisan dalam perjalanan, doakan mudah-mudahan Kapalang Misteri selamat dalam perjalanan, amin. Bedil. Bedil. Pan yang ketularan Ki Gempar ya. Haram jadi loh. Dan penonton ya, kemungkinan ini Ki Samir, kok Ki Samir ya, Guru Samir ini kemungkinan sahabat tidak berhenti sampai di sini. Guru Samir ini kita juga nggak tahu bakal datang lagi apa enggak nanti malam, karena Ki Martin juga selalu meronda-ronda sahabat, meronda takutnya ada Guru Samir datang ke sini. Saya menyebut Guru Samir bukan saya menggurui ia, bukan saya menisbatkan diri jadi murid beliau, tidak. Saya menyebut Guru Samir ini guru kesesatan sahabat ya. Aslinya Mas Semir sahabat. Nanti kalau ke sini di Semir koin banget nah eta ya. Samara Yusamiru. Samara Yusamiru. Samar. Samar kalau Samarun. Samir. Buah iya buah pucuk tai. Buah naon ki? Buah naon? Eta bae. Dan pada sahabat yang mau bertanya silahkan bertanya ya, ini kesempatan untuk bertanya karena waktu saya singkat sahabat ya, silahkan bertanya. Gimana Mbak Depi, aman Ki? Cek Mbak Depi aman, karena Mbak Depi baru sehari mau ngaji di sini udah di doktrin sama Guru Samir. Target Guru Samir itu guru-guru spiritual akan dihancurkan biar dia bisa leluasa menyesatkan orang, mencuci otak orang-orang sahabat. Patahkan kakinya, insya Allah kita patahkan kakinya sahabat. Badannya besar, ititnya kecil. Assalamualaikum, salam silaturahmi, salam santun. Oke, terima kasih untuk Yulia Zahra, semoga Anda juga sehat selalu. Maaf telat siap. Itu nama Gunung Semur Ustadz. Ya, Santri Ujang Bustomi Madura. Assalamualaikum. Woi Kang Haji. Nah ini Kang Haji ya, saya pernah ke Madura ke tempat Kang Haji ini. Kalian subscribe channelnya sahabat, Padepokan Al Amin Madura sahabat ya. Wah ini salah satu orang sakti juga ini ya, beliau bisa komunikasi dengan janda. Hampuro Kang Haji ya. Kang Haji ini setiap harinya puasianya itu rame, gila semua, surupan semua. Wah perempuan-perempuan rame sahabat. Dan Kang Haji ini Madura nih, yang sahabat Santri Ujang Bustomi ini sahabat, di rumahnya tuh banyak benda-benda pusaka, bambu patuk, keris, wah dan lain sebagainya, kebeling-beling ada sahabat. Ngopi Kang Haji, mantap. Ini ada Guru Samir ini Kang Haji. Mas Beni aman Mas Beni, Pasuruan hadir, asik. Assalamualaikum sahabat semuanya yang saya hormati, wabil khusus adikku Sela yang saya cintai dan aku sayangi. Enggak sebab bobogohan beda didinya. Nama mana Intan Ki Mercon ada di Padepokan. Arab Kasep Hambur hadir, siap. Oh ente. Arab Kasep Hambur. Kapan eta?
Bang enak nih. Assalamualaikum Ki, sapa adek juga dong. Hai Sela, hai Sela, hai Sela, Seleh ya. Assalamualaikum, aku Fitri dari Bogor. Woi mantap, Bogornya di mana Fitri? Sela sayang, aku sayang Sela. Semua akan memberantas si Samir. Ada juga Musa Samiri di zaman para nabi itu. Musa Samiri itu seorang yang kontradiksi ya dengan Nabi Musa sahabat. Kita lihat redaksi pada saat itu, wes. Aki muter ya nanti di ini lagi. Baru menit. Asyifa Aulia R. Muter ya. Ben ini lah oke kemarin ya. Wih nyogeng. Mira Santika. Sinyal cek sinyal. Aduh. Ini ada serangan dari si Samir nih. Ada serangan. Sini Bang Robi. Kembali Kang Haji komen yang merawat Musa Samiri siapa. Jadi kalau saya tidak salah Kang Haji atau para sahabat penonton, di zaman Nabi Musa itu ada Musa Samiri. Musa Samiri ini pengikut Nabi Musa awalnya, cuman dia ini orang yang membangkang, bikin patung Bani Israel lah, membuat patung sehingga mengajak kaum Bani Israel ini untuk menyembah patung tersebut. Murid yang membangkang gitu, itu juga bisa diangkat si kisahnya itu kan gitu. Cuman ada yang berpendapat Musa Samiri ini dajjal, cuman pendapatnya lemah. Waduh, ini Kang Haji nelpon. Kang Haji, Bang Robi dibaca komennya. Aduh, sinyalnya. Sehat Kang Haji, sinyalnya susah. Susah sinyal. Maaf sahabat, sinyalnya masih kadang-kadang ada, kadang enggak sahabat. Suruh subscribe channel YouTube Sahabat Santri Ujang Bustami Madura, bos. Siap Kang Haji, sahabat-sahabat enggak bakalan subscribe sahabat Ujang Bustami ya, channelnya Santri Ujang Bustami Madura. Santri Ujang Bustami Madura, di subscribe di situ. Yang di Madura yang sakit ke Padepokan Alamin aja, nanti di YouTube-nya dicek sahabat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela ya. Terus ada siapa lagi nih di atas? Ada Sayyid Dental. Sinyalnya lemah Kang Haji. Ini WiFi jauh dari ini tempatnya Gus ini. Yang mau komen silahkan komentar. Paling sama Bang Robi. Enggak apa-apa, lanjut. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Sela berpaling. Jadi mengenai masalah Samir ya. Nah, mantap Bang Robi. Coba. Ini Awal mulanya nih Bang Robi. Kita pokoknya untuk perkuat benteng kita nih, terutama saat ini di Thorikul Jannah ini, karena si Samir ini akan terus mendatangi kita semuanya nih. Ya, kan? tentunya kan. Jadi sahabat, kenapa kita belum menelusuri gitu kan
daripada padepokan ataupun markasnya si Samir itu, karena ini malam terakhir juga dari puncaknya Safari Maulid ya, yang dipimpin oleh Gus Idris di Majelis Thaqiful Jannah. Mungkin setelah itu kita akan sama-sama cari, nggak mau kalah, nggak mau kalah dia. Biar nggak silap. Ayo lanjut Bang Robi. Nah, jadi setelah dari malam ini terakhir dari puncak Safari Maulid, kita akan mencari ya, akan mencari Markasnya daripada Guru Samir ini ya. Daripada si Guru Samir itu sendiri. Itu. Pokoknya terus doakan ya, dan juga semangat daripada sahabat juga nih untuk juga menambah semangat kita juga tentunya gitu kan. Insyaallah pokoknya masalah si Samir ini harus secepatnya kita selesaikan gitu kan, karena banyak terselubung yang memang ada di bawah garis si Samir ini sendiri nih gitu kan, seperti yang memang dari pengikut-pengikutnya dan mungkin dari para spiritual yang memang ilmunya itu dengan ilmu hitam gitu maksudnya gitu kan, yang memang sama seperti si Samir dengan kesesatannya gitu kan. Ini pasti akan banyak gitu kan, makanya alhamdulillah juga kan dengan kapal misteri ini juga mau datang ke sini, kita akan perkuat benteng kita nih gitu kan, benar-benar lebih bisa kuat lah, kokoh lagi lah gitu kan. Saya sih percaya dengan Kim Merchant dan juga Gus Idris gitu kan, ditambah lagi dengan Gus Aang, sama-sama nanti gitu kan kita cari nih markasnya si Samir itu sendiri. Itu sahabat. Mantap Ustadz kalau kacamata tentu. Ya. Oh iya. Nanti saya mau begini aja lah kemana-mana saya. Buat tongkat aja. Assalamualaikum Kang Robi, salam kenalnya dari Fitri di Bogor. Oh ya, salam rahayu. Wilujeng nanti bahasa Sunda halusnya. Wilujeng sumping. Ya. Wilujeng sumping ke tukang samping, terhilap ke pedagang tukang elap. Artinya Bari ngada. Isuk-isuk dibuka sugat emping horengan tai kuring tidur penting. Ki pakai kacamata kasep cenah. Masa sih? Oh. Aci, maaf. Emang Robi nggak kalah kasep sahabat. Nurbaiti mana ya, izin gak nonton dulu mau sholat maghrib karena di Hongkong sudah maghrib. Ya silahkan yang di Hongkong. Kodol. Sholat dulu silakan. Kalau di sini udah lewat asar ya. Kalau di Arab mah udah Isa lagi nih mah. Bang Robi juga ganteng kok, loh tenang aja. Oh tenang. Semoga Ustadz Zaki sehat selalu dimanapun. Salam buat Gus Idris dan semua santrinya, semoga dalam lindungan Allah semuanya. Amin. Ini Ki Gempar mana Ki? Ki Gempar ini sedang ritual. Ya, sedang ritual dia. Insya Allah akan menggemparkan lagi wilayah Malang dan sekitarnya nih. Porong Mudah-mudahan nanti malam tuyu ya. Karang Peloso menggemparkan Karang Peloso nih ya. Pokoknya ya ini yang di dekat-dekat lokasi puncak Safari Maulid ini datang, pokoknya yang jauh datang juga karena akan seru nih. Ya. Robi nggak makan janin emang ente? Loh, maaf ini aneh bukan ngebongkar masa lalu ente ini. Ini ada yang komen. Iya. Robi tak makan janin lagi dah katanya. Ya alhamdulillah sekarang makannya mah makan nasi lah, kejonya. Sangu kejo, sarua bae sahabat. Enggak lah sahabat mau. Udah jangan ke situ dong. Ya, Bang Robi udah ini Iyalah sahabat lah, kalau ingat-ingat ke situ sedih. Nanti Bang Robi sedih lagi. Masih ya dibahas lagi masa lalu orang mah. Iya. Yang penting kan saat ini berada di jalan penuh keistiqomahan dengan Kim Merchant nih, Gus Idris nih, dan juga di Pondok Pesantren Thaqiful Jannah ini kan, dan bersama sahabat semuanya juga gitu kan. Nanti
istilahnya seumpamanya Robi kembali lagi seperti itu lagi kan juga bagaimana kan sekarang memang sih Bedil. cobaan ujiannya Ki banyak Iya. banget Ki gitu kan untuk kita menuju jalan ke istiqomah tuh banyak banget. Saya udah beli madunya Gio, enak manis sekali. Nah, jadi para sahabat-sahabat yang butuh madu untuk pengobatan, hubungi tim Gio, sahabat. Cuman saya nggak tahu nomor adminnya itu. Apa ente? Apanya tuh? Admin Gio. Ada di Di channelnya Gio cari channelnya ya. Gio ya ada Nomor-nomor. Nomor-nomor adminnya Gio, sahabat ya. Kalian berdua mundur sedikit. Kenapa? Gantengnya kelewatan. Woi, ngagong bas ya ngagong balan ustaznya Hamzah di daspon hodam kowe. Kang Mas Jaki selalu ganteng walaupun jarang mandi tetap. Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Disuka, aku suka ya. karena hakikatnya kalau memang yang aslinya ganteng bangun tidurnya tetap ganteng sahabat. Cewek yang memang aslinya cantik ya memang bangun tidur juga cantik. Angger. Tapi kan betul, laki itu memang ganteng, wanita itu cantik karena cakep dan cantik itu adalah relatif sahabat ya. Yang penting hatinya ya, hatinya bagus, baik, itu yang penting. Wajah itu nggak penting juga kan. Kadang-kadang satu laki-laki nih dilihat sama dua perempuan tuh beda-beda asumsi, beda-beda pendapat. Iya. Kata yang satu ganteng, kata yang satunya beda aja gitu, biasa aja. Kadang-kadang orang gantengnya itu kadang ada dari ucapan dia jadi ganteng, ada dari sikap dia terlihat ganteng gitu, dari pakaian ganteng. Ganteng itu bonus katanya Ki. Ya. Ngeberusut itu harus. Nggak berusut itu harus. Ini sahabat dari mana-mana aja sahabat yang udah hadir nih, yang udah komen. Ya mungkin ada yang banyaknya dari Indo ataupun dari luar sahabat. Bang Robi umur berapa? Tua, Bang Robi apa tua saya ini? Aki tuh. Bang Robi berapa? Saya umur 29. 29, tua saya setahun. Wah, benar Ki. Saya 90. Lahir tahun 91. Atuh bukan beda setahun Ki lah. Beda berapa? Beda 4-5 tahun lah. Nanti lahir tahun berapa? 995 Ki. Oh 95. 29. Jalan 29 jalan lah. Berarti saya udah tua ya? Masa sih? Tentu Ki. Tos. Iya. Dari saya awal nge-YouTube umurnya dari dulu 30 tahun. Iya juga ya, dulu saya nge-YouTube umur saya 30 sampai sekarang Gak umur 30. naik-naik. Apa menolak tua Ki? Sebenarnya bukan menolak tua gitu, maksudnya ya gimana ya? Apa? Pengen kelihatan muda aja gitu. Oh gitu. Biar yang suka sama saya itu umurnya ya agak-agak bawah gitu, biar nggak ketuaan gitu sahabat. Ana maning, tarik sis, smoking. Iya. Kontak Mama Skaryo ya, nanti kita kontak Mama Skaryo. Tadi juga udah telepon-teleponan sama saya ini. Mama Skaryo Al-Baghdadi. Jadi 32 sekarang Aki. Oh, umur saya tua ya Allah sahabat. Doain saya mudah-mudahan saya panjang umur sahabat. Ya Allah punya istri 4. Amin. Aduh. Amin, amin, amin. Satu di Malang, satu di Surabaya, satu di Jakarta, Yang keempat. satu di Banten. 4 gitu sahabat. Yang penting apa? Yang penting adil, Adil, makmur, sejahtera, sentosa. Kalau yang sama yang satunya 2 kali, nah yang ini 2. Nggak tahu, saya juga belum mengkaji bab adil di dalam poligami gitu. Saya selama di pesantren itu saya
kurang membahas gitu, karena saya juga nggak tertarik amat gitu untuk poligami. Yang dimaksud adil itu apakah kalau emang ngompaknya 100 kali semuanya gitu. Ya rata, kompak, ya. maksudnya kompak ban motornya gitu. Kategori adil itu saya belum mendalami. Mungkin Gus Idris kali yang paham ya, karena kan target Gus Idris juga itu ngompak ban juga gitu. Kalau Menurut Bang Robi gimana itu? Adil menurut ente gimana, Bi? Versi yang saya dan yang saya tahu dari apa yang saya dengar dari ilmu guru-guru yang sudah saya terima, ya apa sih dari adil itu memang selain dari harta gitu kan, dari itulah yang tadi ngaburusut terus sama-sama senang, artinya jangan yang pertama senang bahagia, walaupun sebetulnya dari harta ini sama rata, bisa menyamakan, bisa mengadilkan gitu kan. Walau kasarnya gini, contohnya gini, yang pertama 100, yang kedua 100, yang ketiga 100.000, yang sampai keempatnya gitu kan. Itu dari harta contohnya semuanya. Oke. Nah, yang satu kedua hartanya kita berikan, yang keempat 1 sampai 4 itu hartanya bagus, tapi dari kebahagiaan hatinya itu hanya yang 1 dan 2, yang 3, 4 itu enggak. Ya, jadi adil dalam arti adil ini berat gitu kan. Semuanya harus benar-benar sama rata gitu, dari yang 1 sampai 4 gitu kan. Karena memang laki ini kan paling dibatasinya 4 gitu kan. Tapi juga harus dengan izin dari si istri yang pertama gitu kan, yang tua nih kayak gitu kan. Tapi ada aja beberapa kalangan tertentu yang nggak izin gitu. Ya itu kita mungkin bisa menilai bahwa itu salah, tapi jangan dulu langsung ditentang, karena mungkin ada ilmu-ilmu yang memang kita masih belum pahami, sahabat. Ya kalau saya di situ belum bisa menerangkan lebih jauh untuk masalah hal situ lah gitu. Terus saya mau nanya, kalau berbicara adil misalkan 1 minggu kita perputaran hari itu 1 minggu, udah 1 minggu 7 hari balik lagi ke 1 hari, benar nggak? Ya. Dalam seminggu ini 7 hari, istri 4, gimana tuh cara membaginya? Apa terusin aja? Ya makanya kan kalau misalkan dari yang 1 sampai ke 4 itu sudah tahu semuanya, ya kan bisa musyawarah bareng gitu kan. Kamu di hari ini, kamu di jadwalnya di hari ini gitu kan. Jadwal apa itu? Pemilihan, pencoblosan. Pencoblosan KPU. Iya kan harus jelas gitu. Iya, kan, ya KPU betul. Harus. Artinya ya itu secara ininya lah ya. Itu untuk secara yang umumnya itu ya belum ya? Udah. Udah. Ini kita jadi ngomongin poligami ini. Iya, 1 aja katanya belum tercapai, udah nak kawin 4 katanya. Malaysia nih apa nih bahasanya? Iya. Jadi sebetulnya ya gitu, kalau misalkan memang kita sanggup untuk semuanya, segala-galanya, silakan. Yang penting dari yang Tuhan mengizinkan, silakan. Tafadhol. Kalau misalkan memang enggak, ya udah bagikan aja dulu yang 1, kayak gitu. Tapi kan ya udahlah ya. Kalau bahas-bahas poligami ya hayang sih. Kurang sih kan kita. Sahabat, apalagi yang mau ditanyakan sahabat? Cuman kalau kata guru poligami saya, kalau mau poligami katanya syaratnya itu harus 5. Terima. Harus 5 syarat poligami. Loh, 5? Bukannya 4 lah? 5. Oh, 5. Maksudnya kalau mau poligami nih harus sukses poligaminya nih. Oh, harus sukses. Harus sukses poligaminya, bukan nikah sama istri 5. Iya. Gimana Ki? 1 harus banyak duit. Banyak duit. Rata-rata kalau kita nggak punya duit itu nggak bisa poligami. Betul, jelas. Susah. Tentu. Gimana mau nafkahinya, gitu kan. 1 aja udah susah. 1 aja Senin Kemis napasnya. Senin Kemis. Yang kedua syaratnya itu harus bisa bohong. Maksudnya harus pinter ngebohong kalau poligami. Bohong dalam kebaikan mungkin. Bohong dalam kebaikan. Okay. Harus intinya untuk tidak menyakiti gitu. Harus pinter
ngebohongnya ya. Sedangkan saya nggak bisa ngebohong mas sahabat. Yang ketiga harus siap muter. Udah nggak usah dibahas muter. Yang keempat Jantung muter aja lagi. Yang keempat apa lagi? Yang ketiga harus siap dicaci maki intinya mah. Tiba-tiba nanti ketahuan ya. Kadang-kadang kalau kita istri diam-diam misalkan ya, ketahuan, habis dilabrak, entah perempuannya, entah dia nekat bunuh diri, kadang-kadang kayak gitu, entah kita yang dilukai sama istri kita. Pokoknya siap menanggung resiko dicaci maki sama istri tua, gitu sahabat. Yang keempat PR. PR ya. Undang aja Ustadz Gempar. Ki Gempar. Iya Ki Gempar. Kameramen sahabat. Kameramen saya mau Ustadz, sebenarnya saya nggak enak sahabat. Kameramen saya itu Ustadz sahabat. Pokoknya balik lagi nih sama si Samir ya. Samir lagi Dong. Karena kan masih bab Samir kita. Iya, bab Samir, betul. Kajian masih bab Samir. Kajian Samir. Kajian kita masih bab Samir. Kenapa? Karena ya yang sekarang ini masih di teror kita, Mercon, Gus Idris nih, semuanya yang ada di sini lah gitu kan. Ya dengan si Samir itu sendiri gitu kan. Apalagi yang terakhir itu saya tahu dia bawa-bawa sertifikat surga. Masya Allah, sertifikat surga Ki. Mengenai masalah sertifikat surga nih, itu gimana tuh Ki? Saya dengarnya wah apa ya, emosi lah gitu kan. Gimana ada sertifikat surga, sedangkan kita mau menuju surganya Allah aja gitu kan, Tuhan yang Maha Esa, dengan hamba yang bertakwa gitu kan, yang baik, yang menjalankan segala aturan perintahnya nih, yang jauhkan segala larang-larangannya gitu kan. Itu hamba yang bertakwa lah, itu termasuk daripada salah satu syarat untuk menuju surga gitu kan. Nah ini si Samir dengan mudahnya memberikan sertifikat surga katanya. Lalu dia bilang ini buatan dari saya, melalui katanya 5 menit. Dia mendapatkan katanya ada yang membisikkan, dia bertemu dengan apa kemarin tuh si Samir itu kan, yang apa yang sudah inilah gitu kan. Nah itu gimana menurut Ki Mercon tuh mengenai sertifikat surga tuh? Jadi emang benar Bang Robi, kemarin itu guru Samir datang menemui kita itu membawa sertifikat tekstual ya, sertifikat surga. Padahal yang saya ketahui bahwasanya Gusti Allah itu menciptakan surga dan neraka itu tanpa sertifikat. Iya. Tanpa sertifikat, tanpa apapun gitu. Seseorang bisa masuk surga itu dengan Rahman Rahimnya Gusti Allah aja gitu. Kadang-kadang dengan ibadah sholat aja kita juga nggak bakalan mampu untuk masuk surganya Allah, tapi dengan ulas asih Gusti Allah kita tuh bisa masuk surga, bukan dengan sertifikat gitu. Beda dengan motor ini, Samir kan namanya sesat. Emang dianggapnya surga itu kendaraan Ancol, harus pakai tiket segala macam. Emangnya surga itu menurut si Samir itu kayak puncak, tempat-tempat hiburan, konser kali pakai tiket segala. Ini kan jelas sudah menyesatkan gitu, bukan cuman menyesatkan tapi dolun mudulun, sudah mas sesat tapi menyesatkan orang gitu. Sesat, menyesatkan. Dirinya udah sesat dan dia menyesatkan banyak orang gitu. Jadi jangan percaya kalau kalian tiba-tiba ada yang datang bawa sertifikat surga ikut aliran-aliran tersebut, wah itu mah bohong, jangan dipercaya gitu. Itu sih tanggapan saya Bang Robi. Karena memang mengenai surga ini kan, surga dan neraka itu adalah memang pilihan untuk hambanya yang Allah sudah berikan gitu kan. Tergantung hambanya aja nih maunya apa gitu kan. Kalau memang maunya surga, masuk surga ya berarti kan harus salah satu tadi gitu kan. Kita harus menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan segala sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ini kan masih bulan Maulid nih. Cuman ada satu aja dalil ya. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alai. Al jannatu utawi surga, wa na'imuha beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Jadi surga berikut kenikmatan-kenikmatannya itu sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alai, untuk orang-orang yang berdoa atau mendoakan atau orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di surga
ulama menjelaskan di kitabnya di surga itu banyak bidadari cantik. Oh jelas. Satu laki-laki kalau masuk surga itu ratusan bidadari. Ya. Kali susunya 2. Wow. Banyak. Katakan kita kebagian bidadari 70 misalnya. Ya. Kali 2 susunya. Jadi 140 susu. Di surga begini goyang dikit susu, gini susu gitu. Di surga juga kalau mau makanan, Ya. apel apel misalkan Ya. Mau apel ada. Datang. Mau minum, set. Mau susu, Nah, susu ada. susu ada semua di surga. Ada. Di surga. Cuman ada satu pertanyaan yang sampai saat ini masih puyeng saya jawabnya. Di surga kalau mau ngerokok gimana? Sedangkan di surga kan bukan neraka katanya. Ya. Waduh kata saya. Ada saya mendengar dari penjelasannya Ustaz Abdul Somad. Nah, yang bertanya, kira-kira mungkin salah juga ya. Ya mungkin juga masih ingat kan? Nah, itu disediakan rokok, disediakan memang ada. Apa yang kok ada ya kan? Apa yang ada di surga gitu kan? Diminta rokok apa kalau di sini yang bagus saya jangan sebutkan lah mereknya endorse soalnya kan nggak ada royalti Nggak ada ya. royalti. Jadi yang nonton ada PT Jarumnya ini. nggak ada jarumnya soalnya. Jadi ketika minta rokok apa yang enak di dunia ini gitu kan semuanya ada di sana diberikan. Yang penting asalkan gitu kan siap nggak gitu kan untuk nyalain rokoknya itu ke neraka dulu kan gitu. Itu Ustaz Abdul Somad bener loh itu masalah ya. Jadi jangan khawatir di surga itu nggak ada gitu kan. Lucu juga sih memang itu jawab Ustaz Abdul Somad ya. Jadi untuk kita masuk ke dalam surga itu ya memang tergantung dari kitanya gitu kan. Termasuk kita juga berbakti pada orang tua gitu kan yang memang masih ada orang tua gitu kan berbakti padanya. Apalagi termasuk ibu gitu kan yang saya tahu nih al jannatu tahta aqdamil ummahat gitu kan. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Ridallahi fi ridha walidain wa suqtullahi fi wasuktil walidain gitu kan. Itu udah jelas lah gitu kan. Bila mana memang kita berbakti padanya gitu kan orang tua itu udah termasuk ganjaran surga yang akan kita dapat di antara lainnya kayak gitu. Dan sebetulnya banyak lah kalau dibeberkan ya Ki ya. Kalau saya sih pemahaman ke sana masih belum luas tapi setidaknya saya selalu belajar untuk sedikit gitu kan membentengi diri saya dengan akidah gitu kan, dengan akhlak, adab dan yang lain-lainnya insyaallah gitu kan. Kotrotun pasailun sedikit-sedikit. Ada batasan waktu untuk belajar sahabat. Dan yang jelas sekali lagi kita doakan sahabat semua yang menonton ini, keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, adik-adik kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita seiman. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Betul, amin. Termasuk Ki Mercon, Bang Robi, spiritual. Amin. Masuk surga semua sahabat. Sebetulnya untuk masalah masuk surga gitu kan semuanya siapa yang nggak mau. Nah ada pertanyaan untuk masalah masuk surga semua siapa yang nggak mau. Cuman mau nggak mati sekarang? Nah, kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernapas itu pasti akan mati gitu kan. Apalagi yang memang sudah dijanjikan untuk masuk surga sekarang. Jadi kita harus yang bernyawa semuanya pasti mati. Kita harus siap gitu kan. Yang sehat pasti mati, yang kaya pasti mati, yang miskin pasti mati, yang sakit mati, semuanya pasti akan mati. Ya karena kok kayak Ustadz ya Ki ya? Kullu lapat kulunya itu kulil jame, kata ilmu mantiknya itu haisuma likuli fardin hukima fa innahu qad uliyatun ulima. Semua pasti mati. Malaikat pencabut nyawa juga mati. Ya. Cuman malaikat pencabut nyawa ya, malaikat Ijroil itu nyabut nyawanya sendiri sahabat. Terakhir ketika manusia semua sudah dicabut nyawanya, tinggal malaikat pencabut nyawa. Sibuk pokoknya malaikat Ijroil pada saat itu. Ya. Terakhir dia nyabut nyawanya sendiri, diperintah oleh Gusti Allah. Kalau kita biasanya dicabut nyawa sama malaikat Ijroil itu dari anggota tubuh kita yang suka melakukan kebaikan, amal kebaikan. Contoh kalau Ki Mercon sering sedekah, dicabut nyawanya lewat tangan. Kalau kita sering sholawatan, yang dicabut nyawanya lewat kaki. Anggota tubuh yang suka melakukan kebaikan. Disensor kaki kita sama malaikat nih. Misalkan Bang Robi mau dicabut nyawanya. Saya contoh ya. Kaki dicek kakinya sama malaikat nih. Dari kaki nih dicabut nyawanya misalkan. Ternyata kakinya nggak ada amal kebaikan. Kakinya ini pergi ke lapangan bola aja. Pergi ke dangdut aja. Pergi ke dugem aja.
Nggak ada sama sekali amal kebaikannya. Bukan dari situ dicabut nyawanya. Sensor lagi di tangan. Wah, tangannya nggak ada amal kebaikan. Nggak pernah sedekah, nggak pernah ngebantuin orang, nggak pernah ikut ngebangun masjid, nggak pernah ikut ngebangun pondok. Tangannya ini main judi aja, gapleh. Jepret, double. Nah, bukan dari situ malaikat Israil nyabut nyawanya seseorang. Sensor lagi perut. Nggak ada amal kebaikan. Hubud dunia, banyak banyak barang haram. Banyak janin bayi. Bukan di perut dicabut nyawanya. Malaikat bingung. Ini Robi kerjanya apa waktu di dunia ini, nggak ada amal kebaikannya. Mata nggak ada amal kebaikan, nggak pernah lihat Quran, nggak pernah lihat apa-apa. Yang ditontonnya Ike Kimochi bin Sugiono, alam jadah doang. Terus disensor sama malaikat, nggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh kita, biasanya rata-rata umat Islam dicabut nyawanya oleh malaikat Israil itu dari satu lak-lakan, kalau kata Sunda lak-lakan, kerongkongan bagian dalam. Karena kita waktu itu sudah menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari situ biasanya rata-rata. Makanya orang kalau sakaratul maut biasanya kayak pokoknya bagian ininya nih kayak ada yang mainin gitu. Kayak ada yang ya sedang diproses lah. Rata-rata dari sini orang ngeluh leher lah bagian dalam. Bukan tangan yang adu-aduan, bukan. Karena kita makanya sering-sering sholawat, sering-sering baca istighfar, baca kalimat dua kalimat syahadat, baca ya itu semua, baca Quran, baca gitu. Mudah-mudahan aja kita mah nggak susah cabut nyawa. Amin, amin. Semoga matinya kita. Amin, amin, amin. Bukan su'ul khatimah ya, nauzubillah min dzalik, sahabat. Dan yang paling penting kita setelah didatangi kematian ajal kita nih gitu kan, terus kita nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaatnya gitu kan. Itu yang sekiranya saya yakin, saya rasa semuanya umat Muslim gitu kan, semuanya pasti mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW gitu kan, yang menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti gitu kan. Karena tanpa syafaatnya Nabi Muhammad gitu kan, ya apalah kita gitu kan, yang di dunia banyak melaksanakan kemaksiatan gitu kan, dosa yang memang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, seperti itu sahabat. Melalui pertolongan syafaatnya Nabi Muhammad akan ada keringanan gitu. Ya kalau berbicara tentang kematian yang begitu sahabat, kita semua bakal mati. Bener kata Bang Robi, kuluna sindaikutul maut. Setelah mati itu wayub asuna yaumal kiamah. Kita itu bakal dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Orang-orang tua kita yang duluan meninggal, semua yang udah meninggal itu wayub asuna yaumal kiamah, nanti di hari kiamat tuh dibangkitin lagi. Udah dibangkitin lagi wayu hasibuna fil mizan, kita itu akan dihisab di timbangan mizan. Ada sebuah timbangan, orang masuk Robi ditimbang, wayu hasibuna fil mizan, berat ke kanan, woi surga. Golongan tak kanan namanya, golongan ahlul khair. Timbang Kimercon kanan, Guru Samir kiri. Tahan di kiri dia. Gimana kalau di tengah-tengah? Biasanya kalau kanan enggak, kiri enggak, dia juga menempatkan antara surga dan neraka. Gitu. Kemudian wayamuru pisiratil mustaqim. Nanti kita semua bakal lewat jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu jembatannya rambut satu dibelah 7, kecil. Kita harus ngelewatin jauh, beberapa mil. Di dalam kitab Tangkikol atau di kitab Targhibul Mustaqim atau di kitab-kitab lainnya, nanti di jembatan itu kebagi 5 golongan. Ada yang nyebrangnya itu cepet kayak kilat. Betul. Oh itu mah wali, kiai, cepet dia mah, enggak susah ngelewatnya. Wus. Ada yang ngesot, iya. Tapi sampai. Tapi sampai. Ya kayak kita STMJ. Biasanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Wah susah itu. Ngesot.
ada yang ngesot nyemplung, ada yang sama sekali nggak bisa lewat sama sekali. Ya, oh terus gitu. Nah nanti kalau kita sering sholawatan itu nanti kumpul di Telaga Kautsar. Yang sering sholawatan, ikut Gus Idris, Tim Giwo dan lain sebagainya, itu nanti kita bakal minum Telaga Haud. Segernya luar biasa. Minum, kumpul nanti di telaga umat-umat Nabi Muhammad nih bakal disapaati pada saat itu. Iya. Makanya banyak sholawat sebelum mati. Ya. Gitu. Karena kan ya sering yang saya dengar itu dari Gus juga, dari para ulama yang lainnya juga mengatakan, selalu bilang bahwa Allah merintahkan untuk sedekah, Allah nggak sedekah, merintahkan untuk sholat ibadah, Allah nggak ibadah gitu kan, merintahkan yang lainnya, Allah nggak melakukan itu. Tapi kalau misalkan untuk bersolawat, Allah sendiri juga bersolawat gitu kan, seperti yang syairnya innallaha yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Betul sekali Bang Robi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu gitu. Jadi Allah aja bersolawat pada Nabi. Toh kita yang hamba yang berdosa, hamba yang penuh hina, hamba yang penuh kesalahan, hamba yang dan yang lainnya lah gitu kan. Ya kita nggak mau bersolawat. Ya setidaknya sisipkan waktu kita walaupun sebentar sedikit, tapi selalu mengingat untuk bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang dulunya gitu kan, mungkin sampai sekarang perjuangannya yang mendoakan umatnya gitu kan, ya berkat Nabi Muhammad SAW yang dari kisahnya dia sebelum ajalnya datang dia menyebutkan umati sampai sekarang pun baginda Nabi Muhammad juga pasti selalu mendoakan umatnya untuk minta diringankan siksanya untuk umatnya gitu kan. Kita nggak mengingat dia gitu kan, itu sih ya. Jadi saya bukan pamer ini ya sahabat ya, tujuan saya ke Gio itu cuma sehari sahabat tadinya betul pengen silaturahmi. Saya diajak Gus Idris bantu saya, Guru Samir, yang kedua saya ada safari maulid sahabat, kata Gus Idris ke saya, wah mau nggak mau ya udah, mau kapan lagi, di rumah boro-boro saya mau sholawatan ya. Ngeberusut aja bercanda. Itu aja sahabat. Bang Robi mau diterusin? Lanjut, karena di sini juga kan udah mau maghrib ya. Azan. Ya, jadi sahabat terima kasih ya, mudah-mudahan bukan kita berdua sok pinter yang bukan, jangan salah ya, kita seperti ini bukan berarti kita ingin dinilai baik dan udah menjadi orang yang penuh suci, bukan. Justru orang yang merasa dirinya sudah baik, sudah suci, sudah pintar, itu perlu tanda tanyakan gitu kan. Oh, jangan-jangan udah tanda tangan sama Guru Samir. Tiket surga udah belum, Bang Robi mah insyaallah imannya kuat gitu. Mantap. Karena sebaik-baiknya orang itu pasti juga masih ada melakukan kehilapan, kesalahan, dosanya lah. Jadi kita ini, apalagi kita masih banyak yang penuh dosa lah gitu kan. Cuman belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu. Oke sahabat, benar datangnya dari guru-guru saya, hakikat dari Gusti Allah. Apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi.